Bagian dari syarat jual beli emas adalah harus dilakukan secara tunai. Artinya dari tangan ke tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddah, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin." Emas ditukar dengan emas, perak dibarter dengan perak, harus sama kuantitas, sama nilai, sama kuantitasnya, yadan biyadin, dan dari tangan ke tangan. Kalimat yadan biyadin, dari tangan ke tangan, menunjukkan kalau dia harus dilakukan secara tunai. Lalu Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau yang dipertukarkan adalah dari jenis yang berbeda, misalnya emas dengan perak, maka silahkan kalian transaksikan, selama itu dilakukan dari tangan ke tangan. Ketika kita melakukan jual beli emas, berarti di situ terjadi pertukaran antara uang dengan emas. Dan ini dua benda ribawi yang berbeda, namun dia satu kelompok. Sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, kalau jenisnya beda, maka silakan ada selisih, namun dia harus dilakukan secara tunai. Karena itulah, dalam masalah jual beli emas virtual, maka di sana ada dua keadaan yang sebenarnya dua-duanya ini terlarang. Yang pertama adalah membeli emas secara virtual, dalam arti membeli emas secara tidak tunai. Uangnya diserahkan sekarang, sementara emasnya tertunda. Ketika transaksi ini dilakukan, maka ini termasuk pelanggaran hadis Ubadah bin Samit di atas, dan itu masuk dalam kategori bentuk riba nasi'ah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Malik bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendatangi kerumunan beberapa sahabat. Lalu Malik bin Aus ini mengatakan, "May yastarifud darahim?" Siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Ini saya punya dinar. Di sana ada Thalha bin Ubaidillah yang ketika itu berada di dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Thalha bin Ubaidillah langsung mengatakan, "Coba tunjukkan emasmu sini. Saya bawa dulu, nanti jika pembantu saya datang, maka saya akan serahkan dirhamku." Mendengar hal ini, Umar langsung mengingatkan, "Kalla wallahi, la tu'tiyannahu wariqahu, au la taruddanna ilaihi dhahabah." Tidak boleh seperti itu. Demi Allah, kamu berikan sekarang dirham itu, perakmu itu, atau kamu kembalikan emas itu kepada Malik bin Aus. Sehingga beliau melarang Thalha bin Ubaidillah untuk mengambil dinarnya Malik, sementara dirhamnya menunggu pembantunya datang untuk segera diserahkan. Maka dalam kejadian ini, Umar mengingkari praktek yang dilakukan oleh sahabat Malik dengan sahabat Thalha. Ketika mereka melakukan tukar-menukar emas dengan perak secara tidak tunai, yang jarak waktunya tidak sampai lama. Hanya sebatas menunggu sang budak atau pembantunya datang, kemudian nanti peraknya diserahkan. Sehingga adanya penundaan di sini hukumnya dilarang.